Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Dinah Aprilia. Saya adalah mahasiswi program studi pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Tadulako. Di video kali ini, saya akan membahas tentang materi pembelajaran yang ada di mata kuliah Kajian Lingkungan Hidup. Ada 6 topik pokok yang akan saya paparkan. Topik yang pertama yaitu sejarah pola ilmiah pokok di Indonesia dan Universitas Tadulako serta hubungan kajian lingkungan hidup dengan PIP Universitas Tadulako. Namun sebelum itu, kita harus tahu dulu nih apa itu pengertian lingkungan hidup. Jadi, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan dan makhluk hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Menurut Otto Sumarwoto, lingkungan hidup atau lingkungan suatu organisme hidup ialah segala sesuatu di sekeliling organisme itu yang berpengaruh pada kehidupannya. Berarti segala sesuatu yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan yang berada di sekitar kita bisa dikatakan lingkungan hidup. Misalnya saja seperti tanah, air, udara, mineral, organisme, dan perilakunya. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu sejarah PIP di Indonesia. Sejarah PIP di Indonesia dimulai dari sejarah suatu bangsa. Dapat kita lihat dari perkembangan pendidikan yang dianyam oleh rakyatnya. Maju atau tidaknya suatu bangsa juga dapat dilihat dari maju atau tidaknya suatu pendidikan dari bangsa tersebut. Begitu pula dengan Indonesia yang memiliki sejarah perkembangan pendidikan dari masa klasik hingga masa sekarang yang terus selalu berkembang. Sesuai dengan perkembangan zaman, pendidikan juga selalu berkembang secara dinamis. Namun, tidak ada bangsa yang berkembang secara dinamis tanpa adanya proses pergerakan dan perkembangan pendidikannya. Pendidikan juga merupakan salah satu faktor penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pendidikan adalah kebutuhan mendasar suatu bangsa, begitu pula bangsa Indonesia, untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Tentang sejarah PIP UNTAD. PIP UNTAD ini dicetuskan sejak tahun 1982 dan dibahas dalam serangkaian seminar. Namun, proses implementasinya masih terbatas pada bidang pendidikan, karena belum berjalan stimulan ke dalam tridharma perguruan tinggi. Kajian lingkungan hidup masih dalam tatanan konsep tertulis dan belum jelas. Dari manajemen terjadi masa inkubasi yang panjang, dari lahirnya ide-ide dan gagasan PIP sampai dengan tampil atau munculnya program aksi implementasi PIP. Kesenjangan waktu antara tiap tahap proses manajemen ini menunjukkan sisi kelemahan manajemen lembaga. Pada sisi lain, formulasi tematis PIP UNTAD seperti disebutkan tadi masih membingungkan dan kurang terdefinisikan atau ditafsirkan secara luas dan mendalam. Formulasi tematis PIP tersebut umum, luas, dan abstrak dan tidak kontekstual. Kajian lingkungan hidup dan pemukiman dua substansi kajian yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu lingkungan hidup dan pemukiman. Nah, pola ilmiah pokok memiliki hubungan dengan kajian lingkungan hidup dikarenakan kajian lingkungan hidup ini melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan jalan memprakarsai dan berperan serta dalam kegiatan pembangunan di daerah yang tertinggal khususnya, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam hal pemberian konsultasi hukum, manajemen, informasi ilmiah, paket-paket teknologi, dan sebagainya. Topik yang kedua yaitu konsep lingkungan hidup membahas tentang ekologi sebagai dasar ilmu lingkungan. Ekologi sebagai dasar ilmu lingkungan. Ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Dalam ilmu lingkungan, ekologi dijadikan sebagai ilmu dasar untuk memahami interaksi di dalam lingkungan. Komponen yang terlibat dalam interaksi ini dapat dibagi menjadi komponen biotik atau hidup dan abiotik, tak hidup. Sistem ekologi terbentuk dari kesatuan dan interaksi antara komponen penyusun ekosistem yang saling berhubungan satu sama lain.
Analisis ekologi digunakan oleh manusia untuk menciptakan lingkungan hidup berkelanjutan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan demi pengamanan dan kelestarian dan kesejahteraan. Konsep ekologi terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan merupakan segala sesuatu di sekitar organisme yang mempengaruhi hidup organisme tersebut. Yang kedua adalah ekosistem. Ekosistem, suatu sistem ekologi disebut sebagai ekosistem. Susunan dari ekosistem ialah seluruh organisme yang berfungsi bersama dalam suatu wilayah yang berinteraksi dengan lingkungan fisiknya. Kemudian yang ketiga adalah interaksi organisme. Bentuk interaksi ini berupa cara-cara organisme beradaptasi untuk memanfaatkan lingkungannya. Dan yang terakhir adalah suksesi. Suksesi merupakan proses perubahan komposisi spesies di dalam suatu bentang alam atau ekosistem. Selanjutnya adalah tentang jenis-jenis ekologi. Ekologi terbagi menjadi 4, yaitu ekologi hutan. Ekologi hutan merupakan studi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Yang kedua adalah ekologi laut, adalah studi yang mempelajari tentang ekosistem air laut. Yang ketiga adalah ekologi estuari. Estuari atau muara adalah tempat berkumpulnya sungai dengan laut. Dan yang terakhir adalah ekologi padang lamun. Lamun pada umumnya membentuk padang lamun yang sangat luas di dasar laut yang masih bisa dijangkau oleh cahaya matahari yang memenuhi bagi pertumbuhan. Kemudian kita lanjut ke topik yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip dan pendekatan ilmu lingkungan. Prinsip-prinsip dan pendekatan ilmu lingkungan. Setiadi menjelaskan di dalam lingkungan terdapat prinsip-prinsip dasar ilmu lingkungan yang terdiri atas 14 asas dasar prinsip ilmu lingkungan yang terdiri atas yang pertama adalah konservasi energi, yang kedua pengubahan energi, yang ketiga sumber daya, yang keempat penjenuhan, yang kelima dua jenis sumber daya, yang keenam persaingan individu dan spesies, yang ketujuh kemantapan keanekaragaman, yang kedelapan habitat, yang kesembilan keanekaragaman komunitas, yang kesepuluh biomasa dan produktivitas, yang ke-11 kemantapan sistem, yang ke-12 adaptasi, yang ke-13 keanekaragaman biologi, dan yang terakhir yang nomor 14 adalah prinsip keteraturan populasi. Selanjutnya adalah pendekatan dalam ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan mencakup berbagai disiplin ilmu yang masing-masing mempunyai prinsip dan konsep tersendiri. Konsep ilmu lingkungan berusaha menyatukan berbagai pendekatan ilmiah menuju pengertian yang menyeluruh atau holistic understanding tentang lingkungan hidup. Kita tidak hanya menggunakan ide konsep tersebut secara terpisah-pisah, namun juga harus berusaha menemukan konsep yang dapat menyatukan berbagai pendekatan tersebut. Konsep yang diajukan oleh Purdom dan Anderson untuk menjawab tantangan tersebut ataupun menjadi pedoman yaitu konsep homeostasis, energi, kapasitas simbiosis sistem, dan model. Selanjutnya adalah topik yang keempat, yaitu komponen-komponen lingkungan dalam aspek fisika, kimia, biologi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Komponen lingkungan yang pertama dalam aspek fisik kimia. Komponen fisik kimia terdiri dari beberapa subkomponen, yaitu yang pertama adalah iklim, yang kedua adalah kualitas udara dan kebisingan, yang ketiga adalah hidrologi, dan yang keempat adalah tanah. Aspek yang selanjutnya adalah aspek biologi. Komponen lingkungan biologis yang juga disebut dengan istilah lingkungan biotik merupakan semua makhluk hidup yang berada di sekeliling manusia. Menurut ukuran tubuhnya, makhluk hidup bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu makroorganisme dan mikroorganisme. Makroorganisme terdiri dari hewan, tumbuhan, dan manusia itu sendiri. Sedangkan mikroorganisme terdiri dari bakteri dan organisme pengurai atau detritivore. Aspek yang selanjutnya adalah aspek sosial ekonomi. Aspek sosial terkait dengan pengaruh pembangunan infrastruktur bidang cipta karya kepada masyarakat pada taraf perencanaan, pembangunan, maupun pasca pembangunan atau pengelolaan. Pada taraf perencanaan, pembangunan infrastruktur permukiman seharusnya menyentuh aspek-aspek sosial yang terkait dan sesuai dengan isu-isu yang marak saat ini, seperti pengentasan kemiskinan serta pengaruh kesetaraan gender. Selanjutnya, aspek sosial budaya. Lingkungan sosial ini merupakan suatu lingkungan yang mana menjadi tempat bagi manusia untuk bersosialisasi. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan manusia dapat berwujud aktivitas antar sesama manusia maupun aktivitas yang berhubungan dengan alam. Kemudian, aspek kesehatan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat erat kaitannya dengan hak atas lingkungan hidup.
hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dilindungi dalam Konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 28H ayat 1 yang menegaskan, setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Topik yang kelima yaitu Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan terkait lainnya. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam melindungi dan mengatur tatanan lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1-2 adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan. Tujuan tersebut dilakukan dalam upaya pembangunan berkelanjutan, dilakukan secara konsisten dan konsekuen untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang berdampak terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup. Perlindungan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Indonesia telah dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 1982, yaitu sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup pada tanggal 11 Maret 1982. Selanjutnya, pada tanggal 19 September 1997, pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang di dalam konsiderannya menyebutkan bahwa kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sehingga pokok materi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup perlu disempurnakan. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Mengenai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat dilihat di dalam ketentuan pasal 3 yang dirumuskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan yang pertama, melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, yang kedua, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, yang ketiga, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, yang keempat, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, yang kelima, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, yang keenam, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, yang ketujuh, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, yang kedelapan, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, yang kesembilan, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan yang kesepuluh, mengantisipasi isu lingkungan global. Selanjutnya adalah topik yang keenam, dan ini adalah topik terakhir, yaitu tentang kebijakan dan kearifan lokal dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dan Sulawesi Tengah. Sebelum kita membahas tentang kebijakan dan kearifan lokal dan pengelolaan lingkungan hidup, kita harus tahu dulu definisi dari kearifan lokal itu sendiri. Jadi, menurut bahasa, kearifan lokal terdiri dari dua kata, yaitu kearifan dan lokal. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kearifan artinya bijaksana, sedangkan lokal artinya setempat. Dengan demikian, pengertian kearifan lokal menurut tinjauan bahasa merupakan gagasan-gagasan atau nilai-nilai setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya di tempat tersebut. Kebijakan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam ketentuan Perpres Nomor 7 Tahun 2005 pada poin 8 tentang pemenuhan hak atas lingkungan hidup dan sumber daya alam, dinyatakan bahwa peningkatan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam dilakukan melalui berbagai program. Program-program tersebut antara lain, yang pertama program pemanfaatan sumber daya hutan, yang kedua program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, yang ketiga program pengembangan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang keempat program pengendalian pencemaran lingkungan hidup, dan yang terakhir adalah penegakan hukum bagi pihak yang merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup. Selanjutnya mengenai kearifan lokal pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Beberapa contoh praktek-praktek budaya dan kearifan lokal di Indonesia menurut Suhartini tahun 2009 antara lain
Yang pertama adalah Pranoto Mongso. Salah satu kearifan lokal yang terdapat di Jawa yaitu Pranoto Mongso atau aturan waktu musim digunakan oleh para petani pedesaan yang didasarkan pada naluri dari leluhur dan digunakan sebagai patokan untuk mengolah pertanian. Yang kedua adalah Nyabuk Gunung. Merupakan cara bercocok tanam dengan membuat teras sawah yang dibentuk menurut garis kontur. Dan yang ketiga adalah kearifan lokal komunitas adat Karampuang di Sulawesi. Komunitas adat Karampuang memiliki beberapa cara tersendiri yang merupakan bagian dari sistem budaya dalam mengelola hutan dan sumber daya alam. Kebijakan dan kearifan lokal pengelolaan lingkungan hidup di Sulawesi Tengah. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Sulawesi Tengah. Kebijakan ini mengatur pengelolaan sumber daya alam di Sulawesi Tengah mengikuti arah orientasi dari kebijakan nasional yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi berbasis investasi. Kemudian mengenai kearifan lokal pengelolaan lingkungan di Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tengah pada umumnya dan masyarakat Kaili khususnya memiliki kearifan lokal atau local wisdom dalam melestarikan ungkapan-ungkapan pantangan atau pemali dan upacara adat lainnya. Selanjutnya, kearifan lokal masyarakat Kaili. Kita bisa ambil contoh dari masyarakat nelayan pesisir Danau Lindu yang menggunakan alat penangkapan ikan dengan teknologi sederhana yaitu pukat atau jaring, dalam bahasa Kaili disebut landa dan pancing disebut peka atau kipu. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya tentang 6 topik pembelajaran yang ada di mata kuliah kajian lingkungan hidup. Saya mohon maaf bila ada salah kata maupun kekurangan dalam penyampaian materinya, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi yang menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.